Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang akuntansi sisa bahan. Materi ini merupakan satu bagian dari materi besar namanya akuntansi biaya bahan baku. Ya, semoga video ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, outline presentasi kita berada di sini. Di antara materi akuntansi biaya bahan baku, akuntansi sisa bahan ini ada di nomor 5 ini. Ya. Jadi, apa itu sisa bahan? Jadi, sisa bahan atau material scrap merupakan bahan baku yang tersisa, tidak dapat dipakai dalam proses produksi dan bahan baku yang rusak dalam proses pengerjaannya. Ya, bukan produk rusak ya, tetapi bahan baku yang rusak. Karena kalau produk rusak, kajiannya beda lagi. Produk yang dihasilkan rusak, ini beda lagi. Tapi ini adalah bahan ya. Bahan sisa tidak dapat dipakai atau yang rusak, cuil ya, warnanya tidak sudah berubah dan sebagainya ya. Sehingga kalau itu dipaksakan dipakai akan mengurangi kualitas produk yang kita hasilkan. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bahan baku kita ini sebuah lembaran begitu, sementara produk membutuhkan bahan baku kita itu kita potong seperti ini, maka mau tidak bisa kita hindari ada bahan baku yang tidak terpakai yang seperti ini, ya. Nah, yang warna ini adalah bahan baku yang dipakai. Nah, yang putih ini adalah sisa bahannya ini, ya. Lalu bagaimana perlakuannya ini sisa bahan ini? Ini yang kita bahas di video ini. Nah, perlakuan terhadap sisa bahan itu ada dua, ya, ada dua. Nah, ya, ada dua. Satu, jika nilai sisa bahan tidak material, tidak memiliki nilai jual yang signifikan, maka sisa bahan tidak dicatat dalam akuntansi perusahaan. Artinya, perusahaan tidak menyediakan akun persediaan sisa bahan. Dalam hal ini, sisa bahan secara fisik ada, tetapi secara akuntansi tidak ada catatan akuntansinya. Perlakuan yang demikian disebut metode tanpa harga pokok. Jadi sisa-sisa bahan itu tadi fisiknya ada di pojok ruangan begitu, ada ya, di pojok ruangan gudang itu fisiknya ada, tetapi akuntansinya tidak ada. Taunya di akuntansinya nggak ada, bagaimana? Tidak ada akun namanya persediaan sisa bahan saldonya sekian. Tidak ada akun itu beserta angka saldonya. Berarti secara fisik ada, secara akuntansi tidak ada. Maka disebut metode tanpa harga pokok. Ini digunakan untuk bahan-bahan yang nilainya tidak material, nilai jualnya tidak signifikan. Misalnya apa? Perusahaannya perusahaan garment ya, lalu perca atau sisa-sisa kain itu kan nilainya tidak material. Tapi bagaimana kalau bahan bakunya itu lembaran plat besi atau baja, sehingga sisa-sisanya itu nilai jualnya tinggi? Yang nomor dua, jika sisa bahan memiliki nilai jual yang tinggi atau signifikan, maka sisa bahan dicatat dalam akuntansi perusahaan. Artinya, perusahaan menyelenggarakan akun persediaan sisa bahan. Akun ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat pada saat bagian produksi secara periodik menyerahkan sisa bahan kepada bagian gudang. Sisa bahan secara fisik ada, dan juga diimbangi dengan catatan akun persediaan sisa bahan dalam akuntansi perusahaan. Perlakuan yang demikian disebut metode dengan harga pokok. Bahannya ada, diserahkan dari bagian produksi, ini Pak, sisanya diserahkan ke bagian gudang. Nah, bagian akuntansi juga mencatat. Nah, ini karena nilainya material. Kalau nilainya tinggi tapi kita tidak selenggarakan catatan, maka pembukuan kita, akuntansi kita bisa dikatakan salah saji secara material. Tetapi kalau yang nomor satu, sisa bahannya itu nilai jualnya rendah, maka kita bisa judgementnya dianggap tidak material, maka laporan keuangan kita menjadi tidak salah saji. Itu untuk yang pertama. Kalau yang kedua kan nilainya signifikan. Ya. Baik, ini untuk mempermudah saja. Sisa bahan. Jika nilai jual relatif rendah, maka gunakan metode tanpa harga pokok. Jika nilai jual relatif tinggi, gunakan metode dengan harga pokok. Bagaimana akuntansinya? Saat penyerahan sisa bahan bagaimana? Saat penjualan sisa bahan bagaimana? Nah, kalau yang ini akan jadi masalah begini.
Sudah tidak ada catatan akuntansinya, ternyata laku dijual. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Baik, kita bahas satu-satu. Satu, kalau yang metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok itu tadi ya bagaimana? Barangnya ada secara fisik, tetapi tidak ada secara akuntansi. Jadi akuntansi tidak menyelenggarakan akun persediaan sisa bahan, tidak ada. Nah, lalu kalau barangnya ada, akunnya tidak ada, kalau laku dijual bagaimana? Delalah memang laku dijual. Ya, yang pertama hasil penjualan sisa bahan boleh diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Ya sudah, jurnalnya kas atau piutang usaha debit, pendapatan lain-lain kredit. Yang kedua, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku. Jadi sisa bahan ini kan ikut terbeli ya. Jadi bahan yang tersisa tadi itu kan ikut terbeli dengan bahan baku bersama. Padahal akhirnya tidak dipakai. Maka ketika laku dijual, maka ini jadikan sebagai pengurang biaya bahan baku. Jurnalnya kas atau piutang usaha debit, BDP, BBB kredit. Yang ketiga, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Loh, gimana logikanya kok bisa sampai ke biaya overhead pabrik? Masih ingat di video saya sebelumnya? Biaya angkut, karena rumit kalau dibebankan sebagai komponen harga pokok, boleh diperlakukan sebagai penambah biaya overhead pabrik. Masih ingat ya? Nah, sekarang kalau ada sisa bahan, nah, karena asumsinya biaya angkut kita itu kita bebankan ke biaya overhead pabrik, maka ketika ada sisa bahan dan laku dijual, kita gunakan sebagai pengurang biaya overhead pabrik. Jurnalnya kas atau piutang usaha debit, BOP sesungguhnya kredit. Begitu ya, gampang sekali. Berikutnya bagaimana kalau metode dengan harga pokok? Nah, maka ada dua akuntansinya ya. Satu, saat penyerahan sisa bahan dari bagian produksi kepada bagian gudang, saat mulai mengakui mencatat persediaan sisa bahan. Bagaimana? Lalu yang kedua, kalau laku dijual bagaimana? Ya. Pada saat bagian produksi menyerahkan sisa bahan kepada bagian gudang, jurnalnya persediaan sisa bahan debit karena ini aset. Aset muncul debit. Kreditnya apa? Pendapatan yang belum direalisasi. Ya, pendapatan yang belum direalisasi. Jadi seperti laba yang belum direalisasi. Jadi tempatnya kredit ini. Sebesar taksiran harga jual sisa bahan. Lalu ketika betul-betul laku dijual, jurnalnya kas atau piutang usaha debit, penjualan sisa bahan kredit sebesar harga jual, lalu penghasilan yang belum direalisasi debit, persediaan sisa bahan kredit sebesar taksiran harga jual sisa bahan. Seperti ini angkanya. Nah ini. Saudara, kalau persediaan sisa bahannya ini habis terjual, maka akun persediaan sisa bahan saldonya 0, pendapatan yang belum direalisasi juga 0. Ya ini di debit. Ini awalnya kredit, lalu di debit. Kalau persediaan sisa bahannya habis, maka pasti saldonya 0. Contoh, di sini punya 1000 kilo. Kok laku dijual 1000 kilo semua? Nah, pasti di debit sebesar angka ini, di kredit sebesar angka ini. Berarti saldonya menjadi 0. Nah, selisih antara harga taksiran sisa bahan dengan harga jual, ya itu nanti diakui di akun penjualan. Ya. Baik, contoh. Tanggal 15 Desember, bagian produksi menyerahkan sisa bahan sebanyak 300 kilo. Sisa bahan ditaksir dapat laku dijual seharga 25.000 per kilo. Jurnalnya persediaan sisa bahan debit tanggal 15 Desember ya. Penghasilan belum direalisasi kredit, angkanya 7.500.000. 7.500.000. Saudara, saya tertawa kenapa anak saya lewat ini sambil jongkok biar nggak kelihatan ke kamera. Oke, untuk selingan saja. Tanggal 27, bagian produksi menyerahkan lagi sisa bahan sebanyak 100 kg. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat laku dijual seharga 25.000 per kilo. Oke, persediaan sisa bahan debit 2.500.000, penghasilan belum direalisasi, kredit 2.500.000. 100 kali 25.000. Nah, tanggal 28 Desember, sisa bahan telah berhasil dijual sebanyak 350 kilo. Ini tadinya 300 dan 100, 400 ya, tapi terjual baru 350 dengan harga 30.000 per kilo. Jurnalnya kas atau piutang usaha debit, penjualan sisa bahan kredit, angkanya 350 kali 30.000, lalu penghasilan belum direalisasi debit, persediaan sisa bahan kredit, angkanya 350 kali 25.000. Nah, saldo persediaan sisa bahan pasti masih angkanya ini ya, 7.500.000, 2.500.000, 10 juta.
ini baru ke kredit 8750. Kenapa saldonya masih? Karena memang secara fisik persediaan sisa bahannya masih. Ini 400 kilo, baru dijual 350, berarti masih 50 kilo. Demikian akuntansi sisa bahan. Saya ulang, saya simpulkan. Kalau sisa bahan nilainya material, gunakan metode dengan harga pokok. Kalau nilainya tidak material, gunakan tanpa harga pokok. Ya, jadi begitu. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.